Halo semuanya, kembali lagi di Real Talk Indonesia dengan saya Pandi dan teman saya. Fiyuzaki. Nah, Real pernah nggak sih ngerasa kalau nonton film tuh ngerasa real dengan cerita film tersebut? Terkadang tuh film selalu tanpa kita sadari tuh membawa kita ke dalam cerita film tersebut. Benar nggak? Nah, ini gue juga sering banget ngerasa kayak gitu. Kayak banyak banget ya film yang relate sama kehidupan gue. Tapi bukan berarti gue banyak masalah ya. Cuman belakangan ini gue kayak sering aja ngeliat kayak, wah, nih film-film bagus juga ngangkat isu-isu kayak keluarga, ekonomi, keresahan sosial, bahkan mental health. Mental health. Gue nggak tahu tuh film apa tuh yang kira-kira yang angkat mental health, kira-kira apa ya? Banyak bro, sekarang tuh film itu yang alur ceritanya mengangkat isu-isu mental health itu lumayan marak. Dan juga akhir-akhir ini gue lihat film itu jadi platform buat kita belajar tentang mental health. Kayak misalnya gue belajar kalau film itu bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga bisa jadi bahan untuk refleksi dan edukasi. Nah, lu ngomong gini tuh kira-kira ada dasarnya nggak sih? Emang seakut itu ya mental health sampai dijadiin film oleh para personil? Justru itu, kalau kita merujuk data riset kesehatan dasar tahun 2018, disebutkan kalau ada 19 juta orang di Indonesia di atas 15 tahun terkena gangguan emosional, di mana 12 juta diantaranya mengalami depresi. Oh, banyak juga ya ternyata ya. Nah, bahkan bukan cuma itu aja. Ada riset dari Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia yang dipublish oleh salah satu universitas di Indonesia pada tahun 2022 menyebutkan kalau gangguan mental yang paling umum dialami remaja Indonesia itu anxiety dengan prevalensi sebesar 3,7%. Gak nyangka nih gue ternyata ada info baru kayak gini. Jadi menurut gue wajar aja kalau banyak film-film yang ngangkat isu-isu tentang kesehatan mental. Nah, kalau dari lu sih, referensi film apa sih yang kira-kira ngangkat mental health ini? Jadi kalau dari gue sendiri, ada film yang baru-baru ini gue tonton. Judulnya itu The Perks of Being a Wallflower. Sort of depressing. You see things and you understand. You're a wallflower. I didn't think anyone noticed me. I know there are people who say all these things don't happen. I know these will all be stories someday. Nah, jadi ceritanya itu tentang anak sekolah, anak remaja yang ansos karena dia mengalami anxiety atau keresahan. Nah, jadi ternyata pas kita nonton kita sadar kalau keresahannya dan kecemasan dia itu disebabkan oleh PTSD. PTSD, apa itu PTSD? Boleh dijelasin nggak? Jadi PTSD atau biasa disebut Post Traumatic Stress Disorder itu kelainan atau gangguan mental di mana orang yang mengalami itu biasanya punya trauma masa lalu. Jadi dia akan ngerasa cemas secara berlebih ataupun mengalami panic attack. Kalau lu ngomong film itu, gue jadi ingat satu film yang pernah gue tonton, yang sama lah kira-kira. Itu judulnya Kukira Kau Rumah. Namanya Niskala, seperti magnet pada umumnya. Nah, kurang lebih sama sih tentang mental health. Si karakter utama ini punya penyakit bipolar yang akhirnya mendorong dia untuk kecemasannya untuk keluar gitu jadi dia tuh nggak berani lah ngobrol sama orang-orang sosial di luar sana gara-gara kecemasan mental health dia gitu. Jadi gila juga ya, ternyata semarak itu ya film-film yang angkat isu tentang mental health. Nah, makanya ini sih menurut gue film tuh penting sebagai platform di mana film tuh bisa menyampaikan mental health itu. Jadi kita juga tahu sih cara ngatasi mental health gimana dari kita sendiri ataupun mental health orang lain gitu. Kalau Reelers gimana nih? Ya, Kalian relate juga nggak? Coba sebut nama film yang relate sama kalian ya di komen. Sampai ketemu di topik pembahasan selanjutnya. Let's talk about the movies.